Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Max Rivers. Ketemu lagi nih dengan Max Rip Indonesia. Max Rivers, kami masih di Bogor nih Max Rivers. Hari ini agendanya nggak ada review unit yang sudah output nih Max Rivers. Hari ini kami penasaran nih, pengen review, pengen lihat project-project yang sedang ada di Rindu Teknik sekarang. Pengen lihat apa aja sih yang dikerjakan di Rindu Teknik Workshop. Nah, seperti video yang saya perlihatkan ini Max Rivers, banyak ya pekerjaan yang sedang proses di Rindu Teknik. Keren-keren, ada mobil kecil dan juga ada mobil besar nih, ada camper van, ada motorhome. Kita penasaran dengan salah satu unit yang ada di sini Max Rivers, Canter Motorhome. Kita mau cek seperti apa nih progresnya dan nanti mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Ramdan. Ternyata banyak loh Max Rivers yang request agar kami review unit yang satu ini. Katanya langka unit ini, hanya ada 2 di Indonesia. Penasaran nih jadinya. Yuk Max Rivers ikuti reviewnya sampai selesai ya. Check this out. Nah ini dia Max Rivers, ini namanya Mitsubishi Canter Motorhome. Unit ini, info dari Pak Ramdan, sudah progres sampai dengan 80% Max Rivers. Wow, sebentar lagi ya, 20% lagi loh. Nah, karena sekarang Pak Ramdan, Pak Chandra, dan krunya sedang sibuk nih, kayaknya nggak bisa kita ganggu buat nemenin review. Udah deh, kita review sendiri aja. Karena kita udah tanya-tanya juga sih tadi sebelumnya. Di sini area driver Max Rivers. Di area driver ini tidak banyak perubahan, hanya diberi penyekat partisi saja. Oke, sekarang kita tutup dulu pintunya, kita pindah ke kabin dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, keren banget Max Rivers. Bagian depan langsung tuh kelihatan ada partisi penyekat antara area driver dan kabin belakang. Komunikasi antara area driver dengan belakang menggunakan intercom. Dan kaca pada bagian partisi itu bisa diturunkan Max Rivers. Keren konsepnya. Kemudian di bagian bawah, nih langsung kelihatan ya Max Rivers, ada sofa bed. Sofa bed ini ukurannya kecil Max Rivers. Kalau untuk duduk bisa untuk dewasa. Tapi kalau untuk tidur hanya untuk anak kecil Max Rivers. Oke, kita lanjut ke bagian tengah ya. Bagian ini ada pantry, sink, kemudian kompor induksi. Oke, lanjut ke bagian belakangnya, langsung kelihatan Max Rivers. Ini adalah area sofa bed Max Rivers. Area ini bisa berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, dan juga ruang makan bersama Max Rivers. Dan kerennya lagi, di bagian ini ada tempat tidur bertingkat yang elektrik Max Rivers. Bisa naik dan turun menggunakan remote, keren ya? Oke, lanjut Max Rivers. Sekarang kita akan cek progres dari toilet Canter Motorhome ini. Bagian kloset sudah terpasang, kemudian wastafel juga sudah terpasang. Toilet ini menggunakan black tank dan grey tank Max Rivers. Ada tangki air bersih dan tangki untuk pembuangan kotorannya. Dan posisi tangki ada di bagian bawah mobil ini Max Rivers. Di bagian atas toilet sudah terpasang exhaust fan khusus karavan Max Rivers, sehingga udara tetap terjaga, bersih, dan segar. Sepertinya udah cukup nih Max Rivers, kita lanjut di luar ya. Oke, lanjut Max Rivers. Di bagian luar bawah ini adalah tempat penyimpanan untuk genset, juga sistem pengairan dari pantry di Canter Motorhome ini. Nah Max Rivers, cukup sekian dulu sepertinya review dari Max Trip untuk Canter Motorhome ini. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu dengan ownernya ya. Kali ini kita langsung ditemani oleh ownernya Om Ramdan ya. Iya. Oke, Om Ramdan salam kenal ya. Om Ramdan ini adalah salah satu owner dari Rindu Teknik Workshop bareng dengan Om Chandra ya. Oke Om Ramdan, tadi kita pas masuk ke sini langsung disajikan dengan pemandangan unit-unit besar nih. Ada juga Grand Max tuh di belakang ya. Nah ini unit-unit yang akan dibangun ya, oleh Rindu Teknik ya. Kita mau tanya-tanya sedikit boleh? Tentang Rindu Teknik Workshop. Boleh. Pertanyaan standar nih, tapi yang paling banyak dicari tahu ya sama sama penontonnya Max Trip nih. Rindu Teknik ini sejarah berdirinya atau terbentuknya Rindu Teknik gimana sih? Boleh ceritain nggak?
intinya dari pengalaman, kedua itu kita punya skill di pekerjaan kita, coba kita terapkan di luar, akhirnya berkembang sampai saat ini. Tapi intinya kita masih belajar juga. Oke Om Ram, dan next ya, kalau boleh tahu core bisnis dari Rindu Teknik Workshop ini apa ya? Produk-produk yang dihasilkan di Rindu Teknik Workshop ini apa aja ya Om ya? Nah, jadi interior juga, ya itu saat ini kita lagi banyak produksinya ya di campervan motorhome. Interior campervan motorhome, kayak yang di belakang ini ya? Iya. Bagian ini yang ini putih ini motorhome ya? Yang putih motorhome. Kalau yang ini Grand Max campervan ya? Grand Max itu campervan. Kalau yang bagian belakang tuh udah menyentuh area body repair nanti namanya. Udah. Dan Rindu Teknik sangat bisa melakukan body repair ya? Insya Allah bisa. Kalau painting bisa nggak? Pengecetan bisa? Painting kita bisa juga, karena kan dari awal kita sebelum wawancara ini nih ya, gitu kan kita udah buat hasil kan di painting di mobil elep kan ya. Di workshop Rindu Teknik yang kedua, kita udah ada contoh juga. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan secepatnya kita bakalan bikin tempat area untuk body repair dan painting. Oke, siap. Jadi lebih mantap lagi ya. Jadi kesimpulannya all proses di sebuah motorhome itu bisa dilakukan di sini semua ya. Iya, betul. Mulai dari eksterior kemudian sampai interior. Kalau elektrikalnya gimana? Untuk elektrikal juga memang kita ada orang khusus juga ya. Ya gitu. Jadi ya itu masing-masing aja gitu kan. Jadi nggak bisa di-float satu orang gitu kan. Tapi kalau untuk elektrikal ya, sebenarnya sih kalau untuk elektrikal itu tergantung customer ya. Jadi elektrikalnya gimana dulu nih? Oke, intinya kalau ada klien ingin support elektrikal di campervan atau motorhome-nya, Rindu siap ya? Siap. Oke, mulai dari yang berupa aki, kemudian baterai, VRLA atau lithium, kemudian sampai ke solar panel, siapkah? Oh, itu siap. Kita memang udah ada jadi gimana ya, kita itu dari electrical campervan yang standar, terus motorhome yang lumayan banyak krusialnya ya intinya di electrical itu kan. Yang kita itu udah banyak banget pelajari dari titik kelemahannya, intinya gitu kan. Ya alhamdulillah sampai saat ini untuk electrical kita belum ada masalah, bahkan jangan sampai ada masalah gitu kan. Amin. Oke, next. Ini semua unit yang ada di belakang ini on progress semua ya, sedang proses pengerjaan ya? Ya, sedang progres pengerjaan semua. Untuk standar waktu pengerjaan nih, Om Ramdan, campervan biasanya berapa lama, motorhome berapa lama ya? Kalau campervan itu kita biasanya kita lihat dari kerjaan dulu ya. Kalau campervan kita ada pendingan 2-3 unit, itu saya masih sanggup di 21 hari kerja. Di 21 hari kerja. Nah, kalau apabila cuma ada 1 unit atau 2 unit, intinya 3 unit ke atas kita berani 21 hari kerja. Nah, apabila cuma 1-2 unit yang ada kerjaan di sini, itu kita berani di 14 hari kerja. Dan itu kita butuh ngemal aja 1 hari mobil campervan itu. Oh iya bener ya, jadi saya kemarin itu dapat informasi ya, kalau di Rindu ini proses pengerjaan campervan itu unit nggak perlu simpan full selama proses pengerjaan di workshop ya? Iya betul sekali. Gimana teknisnya nih Om? Ceritain dong. Jadi teknis campervan itu gini, kalau untuk pengerjaan kita ya, kita butuh 1 hari itu ngemal. Ya itu juga kita nggak butuh 1 hari sih sebenarnya. Biasanya tuh customer datang itu jam-jam 10, jam 11 ya. Nah itu kemungkinan paling telat tuh jam 4 udah pulang, jam 4 sore. Nah dari situ kita minta waktu 1 minggu, pengerjaan di bawah semua. Kita panggil di 7 hari kerja, kita panggil unitnya ke workshop. Nah itu untuk saya minta waktu 7 hari sampai paling lama 10 hari kalau kerjaan lagi banyak ya gitu kan. Itu untuk finishing, nah itu bisa dibawa pulang setelah itu selesai. Oke siap. Kalau motorhome standar waktu pengerjaan berapa lama ya biasanya nih? Ini kayak yang di belakang nih, standar motorhome lah. Yang ini, kemudian yang di belakang, terus ada ini juga ada ya, help short. Itu kira-kira berapa lama ya? Kalau untuk yang putih full diesel ya, yang Canter Mitsubishi ini kita 90 hari kerja ya, karena apa? Ini banyak mekanisme. Karena dia pakai elektrik banyaknya. Kalau untuk motorhome standar kita tanpa elektrik, tanpa mekanisme itu hanya 60 hari kerja.
60 hari kerja ya. Tapi wajib itu mobil ada di workshop. Oh itu ya wajib. Nggak bisa itu ngemal-ngemal. Nggak bisa dimal ya, karena dalamnya harus diukur, diupdate, diprogres ya. Oke deh Om Ramdan, kayaknya cukup sekian nih tanya-tanya soal rindu teknik nih. Kekepoannya Maxtrip untuk rindu teknik kayaknya sudah semua terjawab. Siap. Oke siap, makasih banyak nih Om. Oke, sama-sama Amelia. Yuk.